Oke, kita lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan elasticity of substitution. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu ini ada fungsi spesial ya atau fungsi spesifik. Jadi kita nyebutnya dia adalah fungsi a generalized Leontief production function. Oke, jadi disebutnya itu adalah a generalized Leontief production function. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, ini berbeda dengan fungsi Leontief yang perfect complement ya. Ini berbeda. Okay. Mungkin dia lebih mirip nantinya seperti chess ya transformasinya ya. Di mana elasticity of substitution-nya itu bisa kan kalau fungsi COP12. Jadi apa yang kalian pelajari waktu di consumer behavior sama di ini sama ya. Jadi misalnya di perfect complement elasticity of substitution 0, di perfect substitute sehingga COP12 itu 1, di chess itu bisa rentangnya bebas. Itu masih berlaku di fungsi production ya. Nah, tadi kita masih menyinggung fungsi kubikel. Jadi catat aja ada fungsi kubikel. Nah, sekarang ini kita masuk ke fungsi spesifik dulu sebelum kita nanti ke COP12, linear, sama perfect complement, sama chess ya. Ini namanya fungsi khusus a generalized Leontief production function. Nah, fungsi produksinya itu kayak gimana? Fungsi produksinya itu seperti ini. Jadi fungsi produksi dipengaruhi oleh capital dan labor. Nah, fungsi produksinya ditulis seperti ini. K ditambah L ditambah 2 akar AL. Oke. Fungsinya memang spesifik seperti ini ya. Yang menemukan ini si Wassily Leontief ya. Dan kita juga bisa tahu jadi gini. Kenapa tadi kita belajar elasticity of substitution yang sebelumnya ini yang pakai rumus khusus ini, yang FK. Jadi elasticity of substitution-nya bisa kita selesaikan dengan cara FK dikali FL dibagi F dikali FK, L. Nah, kenapa bisa dengan cara seperti ini? Karena ini fungsinya khusus, jadi nggak bisa diselesaikan dengan rumus yang umum. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita ingin mencoba mencari elasticity of substitution dari persamaan khusus ini dengan rumus ini. Nah, tapi ingat, rumus elasticity of substitution yang ini itu harus syaratnya dia adalah dia harus constant return to scale. Jadi kalau fungsinya tidak constant return to scale, dia nggak bisa. Nah, berarti kita harus buktikan dulu dong bahwa fungsi ini constant return to scale. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekalian kan tadi belum latihan soal ya, membuktikan return to scale dari sebuah fungsi. Nah, ini kita bisa buktikan. Jadinya, berarti kan kita ganti KL-nya jadi TK, TL gitu ya. Nah, hasilnya jadi K jadi TK, L jadi TL, lalu di sini jadi 2 akar TK, TL. Berarti ini jadi TK ditambah TL tambah 2 akar T kuadrat KL. Nah, ingat akar dari T kuadrat adalah T. Berarti jadi TK ditambah TL ditambah 2 T akar KL. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi T pangkat 1 dikali K ditambah L ditambah 2 akar KL. Di mana ini tuh adalah fungsi produksi. Oke, maka terbukti bahwa I sama dengan F PKTL itu sama dengan T dikali F KL. Berarti terbukti fungsinya itu adalah constant return to scale yang menunjukkan bahwa persentase penambahan input itu bakal sama dengan persentase penambahan output. Oke. Nah, berarti kita bisa mencari elasticity of substitution dengan rumus ini. Ya, jadi rumus ini berlaku untuk semua fungsi yang dia itu constant return to scale. Dan kalau fungsinya itu bisa diketahui nilai MPK, MPL, dan nilai FKL-nya. Atau FKL ini seperti Young's theorem ya, turunan MPK terhadap labor atau turunan MPL terhadap capital. Nah, berarti kita cari dulu FK-nya atau MPK, lalu cari FL-nya atau MPL, terus cari juga nilai FKL ya. Berarti kita cari FK dulu. Oke. Berarti FK
itu adalah turunan I terhadap K. Ya. Jadi fungsi produksi diturunkan terhadap capital. Berapa? Ini coba diturunkan terhadap capital. Hasilnya apa? Capital diturunkan jadi 1, labor jadi 0. Nah, ini diturunkan jadi apa? Jadi kan 2 akar KL atau 2 dikali 2 dikali KL pangkat 0,5 seperti itu. Oke. Jadi ditambah L ditambah 2 KL pangkat K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,5 ya. Jadi nanti kita bisa atau kita tulis aja lagi fungsi produksinya. I sama dengan K ditambah L ditambah 2 K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Berarti turunan Q terhadap K 1 ditambah, nah ini diturunin terhadap K. Ini pindah ke sini jadi 1, K-nya jadi min 0,5. Jadi K min 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah ini sama aja kayak 1 ditambah K per L dipangkat min 0,5. Sorry. Ya benar-benar ya. Pangkat min 0,5. Ini untuk nilai FK. Sedangkan untuk nilai FL, coba kita turunkan CQ terhadap labor. K diturunkan terhadap labor itu 0, labor diturunkan terhadap labor itu 1. Nah, 2 dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5 itu diturunkan terhadap si labor. Hasilnya adalah 0,5 pindah ke depan, 0,5 kali 2, 1. Berarti K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi 1 ditambah K per L pangkat 0,5. Seperti itu. Ini adalah MPL dan ini adalah MPK. Nah, yang jadi pertanyaan berapakah FKL atau FLK sama aja. Berarti misalnya aku nyoba nurunin MPK dari aku nurunin labor dari MPK. Berarti ini diturunkan jadi, ini kan K per L pangkat min 0,5 itu sama aja kayak K pangkat min 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, coba ini diturunkan terhadap L. Hasilnya adalah 0,5 pindah ke depan. Jadinya 0,5 kali K pangkat, K-nya tetap nggak berubah, K pangkat min 0,5 dikali L pangkat min 0,5. Seperti itu ya. Oke. Atau ini bisa kita ubah jadi 0,5 dibagi K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Ya dong, karena ini pindah ke bawah jadi positif. Ini sama aja kayak 0,5 akar KL. Seperti itu. Oke, jadi kita dapat nilai FKL-nya. Nah, F-nya itu apa? F-nya itu adalah fungsi produksi atau CQ-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke mencari elasticity of substitution dengan rumusnya. Saya salin lagi rumusnya ya. FK kali FL dibagi F kali FKL. Oke, berarti elasticity of substitution sama dengan FK ya. FK itu berarti ininya disalin nih. 1 ditambah K per L pangkat min 0,5 dikali dengan 1 ditambah K per L pangkat 0,5 tutup kurung dibagi dengan diproduksi dikali dengan 0,5 dibagi akar KL. Oke. Nah, berarti langkah pertama adalah kita selesaikan dulu perkalian ini. Nah, ini kan berarti 1 kali 1, 1. Ya kan? Nah, ini kaliin satu-satu aja nih. 1 kali 1, 1. 1 dikali ini jadi K per L pangkat 0,5. Lalu ini dikali ini jadi K per L pangkat min 0,5. Nah, K per L pangkat min 0,5 dikali K per L pangkat 0,5 itu hasilnya sama dengan 1.
simpelnya anggap K per L itu seperti X. Jadi X pangkat min setengah dikali X pangkat setengah, itu pasti hasilnya adalah X pangkat 1 kan. Hasilnya pasti sama dengan 1, sorry. Ya kan, berarti ini jadi hasilnya, perkalian ini dengan ini hasilnya 1. Berarti dibagi dengan Q dikali 0,5 dibagi akar KL. Nah, berarti elasticity of substitution sama dengan 2 ditambah K per L pangkat 0,5 ditambah K per L pangkat min 0,5 dibagi dengan Q dikali 0,5 per akar KL. Nah, Q-nya itu adalah K ditambah L ditambah 2 akar KL. Nah, ini dikalikan dengan 0,5 dibagi akar KL. Seperti itu. Nah, biar gampang, kita bikin si akar KL ini jadi K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Oke. Ini juga akar KL-nya dijadikan K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, berarti 0,5 kali 2 itu 1. Ini jadi 0,5K tambah 0,5L, seperti itu. Nah, sekarang 0,5K ditambah 0,5L ditambah K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5 itu dibagi dengan K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,5. Nah, berarti ini tinggal dicoret aja. Ini jadi 1. Ini dibagi K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Ini juga dibagi K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,5. Hasilnya adalah 0,5 K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 ditambah 0,5 K min 0,5 dikali L pangkat 0,5, ya yang ini, ditambah dengan 1. Nah, mungkin kita juga bisa, yang atas ini kita pecah aja jadinya, elasticity of substitution sama dengan 2 ditambah, nah ini kan K per L pangkat 0,5 itu kan adalah K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 ditambah dengan ini, jadi K pangkat min 0,5 dikali L pangkat 0,5. Dibagi 1 ditambah 0,5 K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 ditambah 0,5 dikali K min 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, ini berarti yang unsur yang sama itu adalah ini kan. Ini berarti bisa kita sederhanakan jadi 2 dikali 1 ditambah 0,5 K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 ditambah 0,5 K pangkat min 0,5 kali L pangkat 0,5 dibagi dengan 1 ditambah 0,5 K pangkat 0,5 kali L pangkat min 0,5 ditambah 0,5 K pangkat min 0,5 dikali L pangkat 0,5. Karena ini sama ini sama, berarti ini bisa dicoret. Hasilnya itu sama dengan 2. Berarti untuk fungsi generalized Leontief production function, itu nilai elasticity of substitution-nya sama dengan 2, seperti itu ya. Dia nilainya sama dengan 2. Oke. Dan kalau teman-teman perhatikan, fungsi generalized Leontief ini, itu dia seperti fungsi Chess. Tadi saya sudah sempat bilang ya. Kenapa seperti fungsi Chess? Karena fungsi ini bisa kita ubah jadi K plus L plus 2 akar. Jadi kan fungsi produksi ini ya. K plus L
2 akar KL. Nah, ini bisa diubah jadi akar K ditambah akar L pangkat 2. Nah, ini kan seperti fungsi Ces, ya kan? Atau jadi K pangkat 0,5 ditambah L pangkat 0,5 dikuadratin. Tuh, ini kan kayak fungsi Ces, ya kan? Nah, tetapi kalau kita pakai rumus Ces, dia nggak bisa dicari elasticity-nya. Nah, tapi kalau pakai rumus ini, elasticity of substitution-nya bisa dicari dan terbukti bahwa elasticity of substitution-nya sama dengan 2, dan itu menunjukkan memang fungsi Ces. Karena hanya fungsi Ces yang bisa nilai elasticity-nya itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0, atau tidak sama dengan tak hingga. Seperti perfect substitute, seperti itu. Oke. Nah, saya ingatkan sekali lagi, rumus elasticity of substitution ini, yang khusus ini, bisa dipakai untuk semua kasus fungsi produksi selama fungsi produksinya itu adalah constant return to scale. Jika fungsi produksinya tidak constant return to scale, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai memasuki fungsi-fungsi produksi yang lebih spesifik. Jadi sebenarnya fungsi produksi yang spesifik itu ada 5. Ada kubikel, ada Cobb Douglas. Ini yang sering banget kalian dengar ya, Cobb Douglas ini sering dipakai. Terus ada perfect substitute yang sangat jarang. Lalu ada perfect complement dan ada fungsi Ces. Di kubikel kita sudah pelajari ya, termasuk mencari productivity maksimum. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah 4 ini. Oke. Pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya dan video ini supaya bisa mengikuti penjelasan di video berikutnya. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.